Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran animasi 2 dimensi produktif multimedia. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 11 multimedia, untuk video pembelajaran kali ini masih ada lanjutannya di video pembelajaran sebelumnya, yaitu teknik frame by frame atau pose to pose untuk gerakan animasi. Kalau pada video sebelumnya Bapak mencontohkan membuat pose-pose gerakan langsung pada aplikasi Adobe Flash. Nah, untuk kali ini Bapak akan mencoba teknik kedua, yaitu membuat gambarnya terlebih dahulu di Photoshop. Nah, jadi di sini anak-anak yang memang kesulitan menggambar langsung di Adobe Flash dapat menggunakan teknik kedua ini. Nah, di mana Ananda pertama kali itu membuat sketsa gambar gerakan-gerakannya, ya, membuat sketsa gambar gerakan-gerakannya di sebuah kertas, ya, kertas HVS, ya. Kemudian gambar yang sudah Ananda buat, Ananda foto, kemudian Ananda masukkan ke dalam aplikasi Photoshop dan di tracing ulang kembali. Nah, hasil tracingnya disimpan, kemudian baru dipindahkan ke Adobe Flash. Prosesnya seperti itu, ya. Memang kedengarannya agak rumit, tapi barangkali nanti ditengok aja langsung videonya supaya nggak bingung, ya. Jadi untuk teknik yang kedua ini sebenarnya membantu Ananda yang kesulitan dalam menggambar langsung di Adobe Flash seperti itu. Oke, langsung saja kita akan buat preset baru, new. Kita gunakan preset custom dengan ukuran yang sama dengan stack Adobe Flash ini, yaitu 550 dikali 400 pixel, ya. Kita rubah width-nya 550 kali 400, lalu klik OK, ya. Nah, kemudian oke, kenapa Bapak menggunakan bentuk transparan, ya, agar nanti ketika file gambar yang kita masukkan ke dalam Adobe Flash itu backgroundnya tidak kelihatan, ya. Dan yang kedua, nantinya kita akan save ke dalam bentuk PNG, ya, ke dalam bentuk PNG, dimana backgroundnya memang benar-benar tidak kelihatan seperti itu. Jadi yang terlihat hanya objeknya saja, tidak backgroundnya kelihatan. Oke, langsung saja. Di sini Bapak akan menggunakan pencil tools, ya, untuk menggambar gerakan kobaran apinya, ya. Bapak tes dulu. Oke, sepertinya sudah cukup bentuk tebalnya. Kalau ternyata masih kurang tebal atau terlalu tebal, Ananda dapat merubahnya di posisi ini, ya, bagian atas. Nah, ini size-nya tinggal Ananda rubah saja seperti itu. Kemudian untuk merubah warna pensil, Ananda dapat mengklik foreground color, ya, tinggal dirubah bentuk apa ya namanya, bentuk warnanya di sini tinggal dipilih. Nah, kalau sudah siap baru kita menggambar. Oke, kita akan gambar pose pertama. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan dalam menggambar, tidak boleh ragu dalam mengguraskan garis. Jadi harus benar-benar yakin dan pasti supaya hasilnya juga tidak berantakan. Oke, ini pose pertama. Kemudian akan kita buat lagi pose kedua. Sebelum membuat gambar pose kedua, kita tambahkan satu buah layer. Lalu kita gambar tumpuk di sini. Tidak apa, ya. Jangan khawatir gambar akan menyatu. Yang terpenting adalah posisi layer yang aktif adalah layer 2, ya. Dengan demikian gambar berikutnya tidak akan menyatu di gambar sebelumnya, ya. Jadi harus dipastikan posisinya ada di layer yang baru, yaitu layer kedua. Sini kita gambar. Oke, nah untuk melihat kita nonaktifkan visibility-nya seperti ini. Ya, oke. Nah, seperti itu, ya.
Kemudian kita tambahkan layer ketiga untuk membuat pose ketiga. Ya, kita gambar kembali. Nah, jika sudah, kita bisa warnai gambarnya ya dengan cara yang sama menggunakan Paint Bucket Tools ya. Kemudian kita atur warnanya, kita warnai. Oke, sini kita warnai. Kemudian pose kedua juga kita warnai. Oke. Jangan sampai salah meletakkan warna ya di bagian stroke nanti, karena kalau struknya yang diwarnai nanti struknya yang berubah warnanya. Jadi fillnya atau bagian kosongnya kita warnai. Sama. Oke ya. Kita akan tambahkan garis-garis tambahan supaya terlihat benar-benar lebih seperti api ya. Kita gunakan pensil kembali, kita gunakan warna yang sama seperti menggambar tadi awal. Oke, yang kedua pun sama. Dan yang ketiga pun sama, kita tambahkan seperti ini. Ya. Dah. Oke, setelah selesai menggambar 3 gambar pose untuk gerakan kobaran api, selanjutnya kita akan save pose demi pose, gerakan demi gerakan ya. Jadi satu-satu kita save. Oke ya, kita save ke dalam tipe PNG. Oke, kita mulai save untuk layar 1 dulu ya. Jadi layar 2 dan layar 3 kita nonaktifkan. Kita save layar 1, kita pilih file, kemudian save. Kemudian kita pilih tipe PNG. Di sini kan Bapak simpan di foldernya. Oke, kita kasih nama angka 1 saja, berarti dia ada di pose pertama. Kemudian kita save ya. Oke, kemudian yang kedua kita aktifkan yang kedua, kemudian kita save juga, kita pilih save as ya untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga kita pilih save as, kemudian tipenya PNG yang ketiga. Oke. Ya, di sini Bapak sudah membuat gambar kunci gerak ya untuk gerakan frame by frame dari kobaran api ya. Ini gambar pose pertama, pose kedua, dan pose ketiga. Oke, sekarang kita buka aplikasi Adobe Flash-nya ya. Kita buat new dokumen ya, Action Script 2. Nah, kemudian gambar yang sudah kita buat kita masukkan ke dalam library
Adobe Flash kita. Caranya klik file, kemudian import to library. Oke, nah ini gambarnya. Kita pindahkan semua gambar ke library Flash kita. Nah, kita seleksi semua, open. Oke, nah di sini sudah berpindah ya, gambar yang tadi kita buat sudah berpindah di library Adobe Flash. Nah, ini gambar pertama, kedua, dan ketiga, seperti itu. Nah, cara menempatkan gambar yang sudah ada di library, caranya adalah kita klik objeknya, kemudian kita drag ke stack yang kita punya seperti ini, seperti itu. Oke ya, jadi langkahnya kita klik, kita drag seperti itu ya, klik and drag, tempatkan di stacknya. Oke, baik, kita akan mulai membuat gerakan gambarnya, gerakan animasinya. Pada layer 1 di frame pertama, kita klik and drag gambar pertama ya. Kemudian kita tentukan panjang framenya ya, kita taruh di frame kelima. Masih langkah yang sama di video sebelumnya, yaitu kita tambahkan insert blank keyframe. Kemudian kita geser gambar kedua ya, klik drag, kita geser gambar kedua. Kemudian kita buat blank keyframe lagi di frame 10, klik kanan, insert blank keyframe, kita tambahkan gambar dari pose ketiga. Oke ya, ini gerakannya. Oke, ini gerakannya seperti itu. Kalau ukurannya terlalu besar, Anda dapat meresize-nya ya, meresize-nya dengan menggunakan free transform tool. Dan untuk meresize-nya juga harus ukurannya antara frame yang satu dengan frame-frame yang lain, dengan gambar frame-frame yang lain itu harus sama, supaya proporsinya, size-nya sama. Oke, nah sekarang untuk mengetes hasilnya, kita tekan Ctrl Enter. Seperti itu ya. Oke ya, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk Ananda yang masih belum memahami, silahkan memutar kembali video pembelajarannya agar lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.